Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salam kita ucapkan yang telah memberi kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kerabatnya, keluarganya, sahabatnya, hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bicarakan sebuah topik penting yang sering kali terlupakan, yaitu kesehatan mental. Ketika tubuh kita sakit, kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi ketika jiwa kita sakit, mental kita sakit, bagaimana cara mengatasinya? Islam sangat berprinsip sekali antara keseimbangan kesehatan fisik dan mental. Salah satunya adalah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Di situ ada potongan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Nah, di situ menjelaskan bahwa salah satu cara untuk ketenangan hati adalah dengan cara mengingat kepada Allah, berzikir kepadanya, memperbaiki spiritualitas kita kepadanya. Maka hati kita akan menjadi tenang. Ketika kita merasa cemas, takut, gelisah, kembali kepada Allah adalah satu hal yang pasti. Nabi juga sangat menganjurkan kita untuk yang namanya menjaga kesehatan mental. Dalam hadisnya juga dikatakan bahwa an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa sadidu bisurah wa inna masadidu yamliku nafsah indal khudub. Bahwasanya di situ Abu Hurairah itu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu dikatakan kuat bukan karena dia duel. Seorang muslim dikatakan kuat bukan karena dia itu duel, melainkan dia itu bisa menjaga sikapnya, menjaga emosionalnya, menjaga perbuatannya ketika dia sedang marah. Nah, di situ menunjukkan bahwa ketika kita bisa mengontrol emosi, nah itu sangat penting sekali untuk kesehatan mental kita. Kita dianjurkan untuk yang namanya bisa mengontrol emosi. Karena memang sifat manusia itu dilihat ketika manusia tersebut sedang emosi. Itu pasti sifat aslinya muncul. Bahkan dalam hadis lain juga dikatakan bahwa latah wala jannah. Di situ Nabi menyebutkan sampai 3 kali, janganlah marah, maka surga bagimu. Nah, anjuran pentingnya kita untuk menjaga yang namanya kestabilan emosi itu sangat berpengaruh sekali kepada kesehatan mental. Tidakkah seorang muslim tertimpa musibah, sakit yang berlebihan terus-menerus, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Nah, jadi walaupun musibah itu berat, sakit, kita ngerasa kayak Allah itu nggak adil dan lain sebagainya. Justru malah itu keadilan. Karena di sisi lain dari kita merasa kesusahan, itu adalah salah satu sarana untuk kita menghapus dosa-dosa kita. Nah, kita bercermin dari kisahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menerima wahyu yang pertama, itu Nabi merasa takut, cemas, gelisah. Karena apa? Nabi itu pertama kali melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang dikatakan bahwa matanya itu gede banget, badannya, sayapnya gitu yang wallahu alam gitu. Kita bayangin aja udah kayak takut banget gitu. Bahkan Nabi ngeliat langsung. Makanya itu, Nabi itu sampai takut. Nah, apa yang Nabi lakukan? Kemudian, Nabi itu pulang, bertemu sama Sayyidah Khadijah. Beliau itu meminta perlindungan kepadanya. Kemudian, apa yang Sayyidah Khadijah lakukan? Melindunginya, terus mendukung emosionalnya. Nah, itu pentingnya kita memiliki orang-orang di sekitar. Salah satunya adalah bisa untuk menjaga kestabilan mental kita.
Jadi ketika kita ada masalah, itu janganlah ragu untuk bercerita kepada teman kita, keluarga kita, pasangan kita. Jadi janganlah kita memendam masalah itu sendiri, karena itu bisa menjadi penyakit. Eee, Sebelumnya setuju nggak? Misal saya katakan gini, sakit mental itu lebih nggak enak daripada sakit fisik, bener kan? Soalnya contohnya gini, anak-anak ketika main bola, kakinya nyampe berdarah, itu dia nggak sadar, dia terus main, nyampe akhirnya dia pulang, baru dia, "Oh kok kaki saya berdarah?" Gitu. Pas main ya main aja, tapi beda dengan orang yang bergelimang harta, tapi nggak ada keluarga, banyak masalah, sana sini, itu akan ketika dia sakit, nggak kuat, dia bunuh diri, nggak ada teman buat cerita, nggak ada teman sekitar, walaupun dia kaya raya. Nah makanya itu, di sini banyak sekali terjadi di dunia-dunia barat hal yang kayak gitu. Nah, mudah-mudahan kita selalu orang yang selalu dijaga kesehatan mentalnya, dijaga kestabilan emosinya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, marilah kita jaga kesehatan mental kita sebagaimana kita menjaga kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membawa kehidupan yang lebih berkualitas. Nah, ketika kita merasa terbebani, janganlah ragu untuk mencari panduan, cerita kepada teman atau kerabat, bahkan pasangan kita. Seperti kata anak muda zaman sekarang, kalau kamu merasa bosan, kamu merasa gelisah, itu kamu butuh healing, bukan Halloween. Nah, Mahatma Gandhi pernah berkata, kekayaan yang sebenarnya bukan soal emas dan perak, melainkan kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keteguhan iman oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.